Kontroversi penundaan eksekusi Mary Jane kita lanjutkan kembali masih bersama Teuku Reza Shah dan Pak Kaspudinur. Pak Reza, ini kalau kita bicara apa yang terjadi dengan Mary Jane, apakah Anda melihat bahwa ini sebetulnya salah satu bentuk keberhasilan dari pemerintah Filipina sebetulnya untuk menunda eksekusinya Mary Jane? Kita bisa lihat dari perspektif Filipina itu kemenangan mereka. Ya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif Indonesia, ini merupakan ijtihadnya Presiden Jokowi. Bahwa untuk menghormati proses hukum di negara lain. Menghormati proses hukum di negara lain, namun juga mengakomodir pandangan-pandangan kemanusiaan. Namun konsekuensinya adalah konsistensi hukum di sini dan juga di sana. Ya. Untuk itu harus ada gelar perkara baru sekarang di Filipina. Jadi sebagaimana statement dari Jaksa Agung kita, ada pengakuan dari pihak lain di Filipina bahwa Mary Jane adalah korban dari human trafficking. Maka untuk itu, satu sisi kita mempersilahkanlah Filipina melakukan gelar perkara yang baru tanpa mengubah status Mary Jane di sini. Tanpa mengubah status. Betul. Oke. Tapi bagaimana proses hukum maaf kalau saya belum pernah ke sana, jadi proses pengadilannya itu seperti apa saya kurang paham. Cuman pasti keterangan saksi itu akan sangat dibutuhkan di sana. Betul. Kita akan melakukan sesuatu hal namanya double track ya. Pertama, Mary Jane tetap di sini. Tetap harus di sini. Harus di sini. Kemudian silakan pihak Filipina melakukan gelar perkara baru dengan menghadirkan saksi-saksi baru. Nanti pada saat dibutuhkan kesaksian dari Mary Jane tetap berada di Indonesia, nggak boleh kemana-mana, bahkan tidak perlu ke Filipina dan juga tidak perlu dibawa ke kedutaan besar Filipina. Karena ada kasus baru kan, diplomatic immunity. Oh, oke. Jadi khawatir nanti kalau dibawa ke Filipina nanti ada kasus baru, misalnya meninggal, sakit gila, atau perlu perlindungan internasional karena status tertentu. Menurut hemat saya kita bisa lakukan suatu jurisprudensi peradilan, hakim mungkin di sana, Mary Jane di sini sebagai saksi. Artinya menggunakan teknologi telekonferensi. Itu tetap diakui ya. Tadi Pak Reza sempat mengatakan Mary Jane jangan sampai pergi ke Filipina untuk memberikan kesaksian. Betul. Bahkan ke kedutaan besar Filipina pun tidak. Artinya Mary Jane harus memberikan keterangan di lokasi Indonesia. Dan didampingi oleh aparatur hukum Indonesia. Sekiranya dia perlu penasihat hukum, silakan. Tapi tetap di wilayah Merah Putih. Di wilayah Merah Putih. Karena kekhawatirannya kalau dia sudah masuk ke wilayah Filipina, itu kan ada semacam perlindungan. Mungkin pemerintah Filipina sadar mereka harus menghormati Indonesia ya. Yang saya khawatirkan adalah ketidakmampuan pemerintah Filipina melawan desakan dari masyarakatnya sendiri yang bersatu. Kita tahu koalisi tenaga kerja Filipina itu sangat kuat dan juga sentimen keagamaan di Filipina sangat kuat. Dan protes soal eksekusi mati ini dari warga Filipina juga luar biasa. Mereka bersatu. Jadi izinkanlah Mary Jane tetap di Indonesia. Nah, Pak Kaspudinur, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, seandainya terbukti bahwa Mary Jane itu adalah korban human trafficking, bagaimana hukum kita ini akan kalau di Indonesia berproses? Kan semua keterangan saksi itu disumpah, ya kan? Artinya dia bertanggung jawab dengan Tuhan ya, Tuhannya atau yang Maha Kuasa yang dia yakini. Tapi saya tidak tahu di Filipina dia harus dilakukan sumpah atau tidak kan gitu. Nah, ini kalau semua bisa saja mereka membuat suatu keterangan palsu gitu atau di sebuah direkayasa seolah-olah itu adalah menjadi buruh migran atau apalah itu. Tapi memang di dalam pasal 55 itu di pasal 55 ya memang ada suatu ketentuan bagi pertanggungjawaban pidana kan gitu ya. Ada yang namanya menyuruh, ada yang menyuruh melakukan dan melakukan. Ada ikut serta segala macam. Ada ikut serta kan di situ pasal 55 ada plegen, don't plegen, made plegen gitu kan. Itu memang peranan daripada Mary Jane ini sebagai apa? Apakah memang masuk dalam itu? Kalau dia masuk ya tentunya tetap bertanggung jawab dengan apa yang sekarang diminta. Ada yang mengatakan bahwa meskipun pengadilan di Filipina
mengatakan bahwa Mary Jane itu adalah korban human trafficking dalam artian mungkin. Oke, itu harus dibuktikan karena di dalam KUHP juga ada itu pasal 48. Kalau pengadilan Filipina membuktikan bahwa Mary Jane adalah human trafficking. Ya itu yang saya bilang tadi. Apakah di sana sebuah keterangan alat buktinya itu benar atau tidak, itu kan kita tidak tahu sistem. Kalau kita berasumsi benar, Pak Kaspudinur. Kalau benar, ya kalau di dalam pasal 48 di KUHP jelas ada orang yang melakukan pidana itu tidak bisa dihukum, ada pengecualian. Itu adalah daya paksa ya, pasal 48. Daya paksa, orang melakukan tindak pidana karena daya paksa. Daya paksa yang tidak bisa dihindari ketika itu. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, kalau ini bisa dibuktikan ya boleh buat kan. Kita memang kalau kita bicara hukum ya semua kembali kepada aturan hukum gitu. Masing-masing negara. Iya, di Indonesia juga ada itu tadi. Artinya maaf, boleh nggak saya simpulkan bahwa di pengadilan Filipina terbukti bahwa Mary Jane itu hanyalah seorang korban human trafficking. Iya. Tapi fakta di Indonesia itu kan berbeda. Iya. Mary Jane membawa 2,6 kilogram heroin. Iya. Itu adalah fakta yang berbeda. Nah, itu apakah kemudian di pengadilan Filipina disebut sebagai korban human trafficking, sementara di Indonesia tetap dianggap sebagai kurir atau apapun yang membawa kita tetap pakai aturan hukum kita di hukum pidana yang tadi saya bilang pasal 48. Apakah ada daya paksa gitu? Apakah dia ketika itu ada waktu untuk dia kemudian bisa menyelamatkan diri daripada tekanan-tekanan itu? Ini harus dibuktikan. Atau kemungkinan ada ancaman dari pihak keluarganya atau anaknya atau apa? Ini harus dibuktikan. Jadi pembuktian bahwa dia itu melakukan semua itu karena daya paksa itu harus benar-benar dapat dibuktikan secara akal sehat dan pembuktian secara hukum gitu. Kalau memang dia punya waktu ketika dia di Indonesia kan kenapa dia tidak bilang kan gitu ya bahwa ini saya dipaksa loh buat ini gitu. Nah ini kita lihat lagi dalam proses keterangan BAP ketika dia disidik, kemudian ketika dia diperiksa di persidangan, ada nggak dia mengatakan hal itu? Ini juga harus kenapa kan kok tidak misalkan kenapa waktu itu tidak dilakukan atau dia tidak membuat keterangan ini karena itu tadi, karena ketakutan. Takutnya tapi harus seimbang. Rasa takut ini juga harus seimbang. Benarkah ada ancaman-ancaman baik diri yang biasa dilakukan oleh bandar narkoba sebetulnya kan seperti itu. Kalau memang itu bisa biasanya kan mereka kan akan merekrut orang gitu karena mereka sendiri nggak akan membawa barangnya gitu. Mereka akan merekrut orang siapapun itu. Ya artinya ketika kamu harus melakukan ini, kalau tidak kamu akan saya bunuh keluarganya. Atau kalau kamu mengaku saya akan bunuh keluarga kamu. Itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Oke. Gitu. Nah ini Pak Reza, ini kan menarik sebetulnya. Seperti yang saya tanyakan sama Pak Kaspudinur. Kalau seandainya pengadilan di Filipina itu memang menempatkan Mary Jane itu sebagai korban human trafficking atau apapun lah gitu di sana, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bahwa dia memang sengaja dengan dengan niat membawa heroin ke Indonesia. Pengadilan Filipina mengatakan itu, sementara di Indonesia faktanya berbeda, gitu. Nah ini bagaimana nanti itu hubungannya antara Filipina dengan Indonesia jadi? Ini akan jadi high profile case yang belum pernah terjadi di ASEAN. Ini benar-benar memerlukan ijtihad presiden yang tahap kedua. Apa itu? Ijtihadnya barangkali kedua presiden ini akan berkonsultasi kepada barangkali International Court of Justice. Dari sana diharapkan ada sebuah terobosan yang terutama sekali yang mementingkan hukum di kedua negara dan juga hak dari Mary Jane. Tapi apapun yang terjadi, ujung-ujungnya adalah supremasi hukum di Indonesia. Supremasi hukum di Indonesia. Artinya kedaulatan hukum di Indonesia itu harus tetap dikedepankan. Betul. Tapi bukankah ini akan menjadi satu penilaian yang sangat negatif, artinya ketika kita berasumsi bahwa pengadilan negara manapun adalah pengadilan yang punya integritas seperti itu kan. Betul. Ketika di Filipina mengatakan bahwa Mary Jane itu betul-betul adalah korban human trafficking. Betul. Yang sengaja mungkin disuruh atau diancam atau apapun lah gitu untuk membawa heroin ke Indonesia. Berarti ada dispute ini antara hasil peradilan di Filipina dan hasil peradilan di Indonesia. Dan berhubung ini nyawa manusia, saya sangat berharap
ada ijtihad dari kedua negara, dari kedua kepala negara ini untuk berkonsultasi. Dan Anda menilai ini akan menjadi high profile cases ya? Betul, high profile case di dunia pertama kali ini. Pertama kali. Dan belum ada jawabannya. Oke, dan itu dia makanya membutuhkan ijtihad ya? Betul. Baik, Pak Reza dan Pak Kas Pudi Nur, kita jeda sebentar.